Aku, Umar Said Jongko Aginongko, Ketua Perkumpulan Syarikat Islam punya 2 juta anggota. Perkumpulan terbesar. Saya ingin bantu sama difabel lah, yang bisa kemampuanku, bisa semampuku. Difabel ini lahir kan dari permasalahan transportasi ya, yang saya sendiri juga seorang difabel kan tahu betapa susahnya kita itu pengen bergerak gitu kan. Apalagi yang pakai kursi roda, bisa dibayangkan pakai aplikasi online yang sekarang pun juga tidak ada istilahnya menu khusus untuk kita, sehingga memang perlu ada terobosan. Nah, di situ saya berpikir harus ada pilihan masyarakat, karena apapun yang terjadi, difabel juga masyarakat dan mereka juga berhak untuk memilih untuk bergerak gitu ya. Berawal dari situ akhirnya ya kita mulai mendesain, mulai menyiapkan unit, menyiapkan SDM dan seterusnya, sehingga seperti sekarang ada pilihan itu, ketika mau bergerak ya pakai ojek online lainnya kita juga ada gitu. Tahun 2015 pas waktu berdirinya Ojek Diva. Waktu itu saya diajak sama Pak Puji Santoso pas saya habis kursus di Pundong. Saya kan Pak Puji cerita, ini ada teman saya yang namanya Pak Triyono mau mendirikan Ojek Diva. Apakah kamu bersedia? Oh ya bersedia Pak. Kok ditepung yang nggak mengganggu gitu. Enggak, Bang. Akhirnya ada yang kurangnya apa kok panas. Biasanya kan sejuk ya di sini. Oh iya, panas. Kok ada yang kurangnya apa?
Enggak, Bu. Ya. Pak. Karena saya ingin membantu difabel yang nggak bisa kemana-mana, yang kayak kursi kebatasan, nggak punya, nggak kan biasanya kursi roda kan saya naik bis atau Trans Jogja itu kan sering ditolak katanya penuh katanya gitu, padahal ya susah nggak ada kan bis kota bareng gitu nolak gitu. Kan saya ya ingin bantu sama difabel lah yang bisa kemampuanku, bisa semampuku. Bahkan tuku montor dhewe wedi. Semua aku alah kowe iki pikirmu normal apa-apamu normal. Sing wong ora duwe kaki do iso numpak motor. Dari diri saya apa sama suami saya itu kita udah kayak gini. Ada orang yang Minta tolong. Misalnya ada orang tua atau teman kita yang lagi kesusahan, kita bisa bantu, kita bisa lebih. Maksudnya kalau ya dari ukuran kami sih, maksudnya kita udah merasa cukup. Terus kenapa kita nggak menolong yang lebih membutuhkan kita gitu loh. Yang membutuhkan selama banyak. kita masih bisa membantu ya insya Allah gitu. Alon-alon. Pak, oke. Buat lah. Lah, meta nang ndi? Meta nang ndi? Ya. Kayak ngendi? Hah? Ora. Apa? Ayo, engko nang pasar kowe. Angkat ae ngendi? Wah, ngopet kowe. Banget. Wah, udah meletak. Ayo kan mending anu bae. Tak lebokne nang lihat UMKM ku wae Facebook. Sopo? Iso rasa wira-wiri. Liwat online wae pala penak. Ya kan? Wis rampung burung? Akan dari jalur tanda tangane lurahe Agung Harjo. Wis rampung mengo. Ya wis. Ya iki dibenake diputer-puter kae. Iya. Tanggal 31. Sing apa? Terakhir sing ndi? Numpak apa? Ayo. Alah iki.
Rasa ditumpuk lewat Facebook wae penak. Ini isi identitas ngene wis rampung. Lah kuwi tanda tangane. Iya wis ana KTP, sing penting fotokopi KTP-mu karo nomor PIN-e KTP. Dadi. Heeh, dadi. Prosesnya kan lama, hampir 8 sampai 12 bulan saya itu baru dapat driver-driver yang memang mau diajak gitu. Karena rata-rata mereka ya hanya pengen motor terus sudah gitu. Hanya pengen dimodifikasi sudah gitu. Karena tadi terbawa pola pemberdayaan yang kemarin-kemarin itu. Mengedukasi masyarakat tentang pelayanan kita ini yang lama, apalagi drivernya difabel kan. Nah, baru kadang kan orang itu gagal membeli produk kita atau nggak jadi itu karena melihat pelakunya kan itu. Kadang-kadang kita begitu, beli barang nggak dilihat barangnya, yang jual itu. Wah, kok yang jual pakaiannya begitu tuh, itu misalkan nggak jadi padahal barangnya bagus itu. Orang kita itu harga seharga naik motor roda 2 tapi nggak kepanasan, nggak kehujanan, ada tempat duduknya, kan pasti bagus gitu kan, tapi nggak laku. Nah, di awal-awal itu karena melihat pelakunya itu kan. Bahkan kita itu PD itu setelah di Babek 2014 setup, 2016 mulai naik, 2017. Bayangkan itu sudah hampir 2 tahun lebih. Jadi harapan saya ke depan juga ketika kita bicara tentang kesetaraan, ya tentu tidak ada perbedaan. Dimanapun, siapapun, kapanpun bisa berinteraksi secara sosial. Bertegur sapa ya enak, membantu apapun tanpa memandang apapun, saling mengisi, di masyarakat juga melebur, kemana-mana juga nyaman. Jadi sebagai seorang difabel, merasakan yang namanya inklusi sosial itu ya kalau saya ke masjid aman, saya kencing di tempat umum ya gampang, saya jalan lewat trotoar ya gampang, saya bertegur sapa dengan orang-orangnya ya sering mulai kembali, saya mempunyai kesulitan misalkan harus melewati jalan becak ya ada yang dorong. Nah itu inklusi sosial yang sebenarnya seperti itu, mendorong individu ini menjalani hidup sesuai dengan cara